TV apa segala macam gitu. Berawal dari izin, mungkin tas saya bisa diambil di dalam situ. Di dalam bukan di dalam itu. Berawal konflik itu sebenarnya pada saat salah satu vendor saya itu terkait undangan pernikahan, di mana undangan pernikahan itu inisial yang mengendorse itu dengan perusahaan, inisialnya itu adalah T, dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya berani sumpah demi Allah, semua kesaksian saya ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya. Ini undangannya. Undangan ini saya sudah kasih draftnya. Bagaimana visi undangan Surabaya, undangan Jakarta, dan undangan Malang. Ada bukti chatnya nanti. Mungkin ini saya cerita aja dulu ya, karena bukti-buktinya sangat banyak sekali. Jadi saya akan ceritakan dulu, nanti mungkin teman-teman mau lihat buktinya, saya akan lihat buktinya gitu kan. Nah, saya kasih draftnya. Saya kasih draftnya untuk di ACC. Nah, hanya saja saudari S ini apa-apa selalu menanyakan kepada orang tuanya, pada ibunya terutama. Jadi bapaknya sudah meninggal, apa-apa ditanyakan sama ibunya. Nah, saya merasa kamu ini harus tegas, karena kan usianya udah dewasa. Saya mengharapkan, ayo ngambil keputusan, karena yang nikah kan saya dengan S ini kan. Nah, saya kasih draftnya itu untuk draft Surabaya, Jakarta, Malang. Karena saya ini kan belum pernah menikah, teman-teman. This is my first pernikahan kan, gitu kan. Hanya gara-gara kesalahan cetak. Ini undangan Surabaya. Ya, ini kesalahan cetak, bukan kesalahan cetak. Jadi ini sebenarnya sudah di ACC. Saya kasih draftnya ACC ya, ACC. Udah di ACC. Sudah di ACC dan ada bukti chatnya dengan saya dengan saudari S ini. Setelah di ACC, naik cetak dong. Kebetulan ini vendornya di Surabaya juga. Naik cetak, terus diambil atau saya nggak tahu, teknis diambil atau dianterin oleh si vendor ini ke kediamannya si S ini dan disebarluaskan. Ternyata saya tiba-tiba kalau saya dikomplain langsung nggak apa-apa. Ternyata saudari S ini langsung hantam ke vendor. Kode etiknya, unggah-ungguhnya nggak seperti itu. Ini kan vendor dari saya. Harusnya kasih tahu saya lagi sholat Jumat pada saat itu. Kasih tahu, kok ini begini. Tahu nggak kesalahannya di mana? Seharusnya kalau saya nikah pertama kali di Surabaya, kan harusnya kan nama dia dulu, baru nama saya, gitu kan? Nah ini sebenarnya dari draft sebelumnya sudah di ACC. Dia menyalahkan si vendornya, menyalahkan saya, gitu kan? Saya nggak tahu menahu, gitu kan? Nah sebenarnya dari awal konflik itu, saya sudah punya inisiatif untuk, waduh ini kok kayak begini gitu ya, karena tegang. Saya sampai hampir berangkat ke Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hanya saja saya mendapatkan beberapa nasihat dari keluarga, dari sahabat-sahabat, termasuk dari manajer pernikahan saya juga. Biasalah sebelum pernikahan itu kan suka ada kerikil-kerikilnya, suka ada ujian-ujiannya. Ya sudah, berjalanlah pernikahan ini. Berjalan pernikahan di tanggal 22 Februari 2022. Sebenarnya ada sedikit konflik. Di pernikahan di Surabaya aman, gitu ya. Masuk Jakarta, H-1 sebenarnya sudah ada perdebatan, tapi saya coba untuk meredam. Jadi saya itu kalau masih ngomel tuh sayang, kalau marah saya diem, kalau saya kecewa saya pergi. Saya tuh kalau berdebat dengan beliau, gitu kan. Maksudnya ada perselisihan itu, saya banyakkan diem dan saya menghindar. Saya menghindar ke kamar sebelah, ke studio gitu kan. Tapi beliau selalu mau hantam terus, dikejar terus. Oke. Permasalahan berikutnya terjadi suatu miskomunikasi di gedung pernikahan di Jakarta, di gedung komando pada saat itu. Nah, saya dan saudari S ini kan berada di pelaminan, di atas pelaminan, dan acaranya ini bukan standing party tapi table manner semuanya. Jadi semua duduk. Hanya ada kesalahpahaman di floor antara pihak keluarganya S, karena ini mau parade, mereka minta tempat duduk, padahal duduk bisa di mana aja. Akhirnya inisiatif dari kakak saya
dibawa ke VIP 1 orang tua saya, dibawa ke VIP 2 orang tua saya dipindahkan ke VIP 1 gitu kan. Tapi tetap pokoknya terjadi ketegangan lah. Kalau dari keluarganya ini yang sepuh-sepuh mungkin is fine lah, ini masih anak-anak muda dan adiknya yang bikin sedikit kegaduhan lah gitu kan. Selesai acara kita pulang karena saya tidak tahu kejadian di atas gedung itu, di floor itu, karena saya di atas pelaminan ya, di atas pelaminan. Saya cuma dengar ada sedikit ketegangan yang cukup sangat tegang sampai mungkin teman-teman sempat kemarin mendengarkan juga dari WO saya yang dibentak-bentak, itu kan sudah ada tuh beritanya juga. Itu memang kejadian seperti itu si Mbak Heni Mona, karena WO saya waktu itu ada 3. Tegang lah, tapi kan saya di sini kan netral ya, gitu kan, tidak memihak sana tidak memihak sini, karena saya posisinya ada di atas pelaminan, gitu kan. Nah, beberapa hari setelah acara di Jakarta, di gedung saya di rumah, ini ternyata ada informasi yang berbalik semuanya. Lewat dia mendapatkan informasi dari adiknya yang berada di negara Arab, yang tidak ada dalam TKP. Disitulah terjadi konflik. Saya dengan dan untungnya qadarullah saya ini kan lagi menjalankan S3 ya teman-teman ya. Saya ini orang periset, saya ini orang peneliti. Setiap konflik saya punya rekamannya. Panjang nih, nanti usahain panjang nih. Nanti kita akan lihat bagaimana saya berdebat dengan saudari S ini. Apa mau sekarang atau nanti aja, saya selesaikan dulu aja mungkin ceritanya ya. Dari situ konflik pertama, saya meninggalkan rumah karena saya tidak ingin berkonflik. Saya pergi ke rumah tante saya jam 12:30 pagi ya Bapak ya. 12:30 pagi saya meninggalkan rumah. Setelah beberapa hari akhirnya diselesaikan, ibunya datang, kita selesaikan di rumah keluarga om tante saya di daerah Jatiwaringin, Jati Asih. Kita tabayun lah, udah selesai masalah Jakarta, karena kita masih mau melihatnya menuju ke acara berikutnya di Kota Malang. Setelah proses di Kota Malang berjalan seperti wajarnya, pengantin baru secara wajarnya aja, tidak terlalu ada berekopnya, percik-percikan sedikit, saya juga banyak mengalah. Konflik saya meninggalkan beliau lagi itu pada saat Lebaran tahun 2022. Saya jadi sempat meninggalkan saudari S ini di rumah orang tua saya selama 1 bulan. Ada konflik lagi. Jadi kalau setiap apa-apa itu ditabrak, jadi saya gugat beliau. Itu saya sudah mengkaji. Kalau dari hukum Islam, saya menggugat beliau itu intinya adalah nusyus. Saya sudah mengkaji nusyus itu dari 4 mazhab imam, Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Dari 4 mazhab itu saya sudah kaji, dan bukti-bukti nusyus apakah itu sebenarnya sudah ada. Dan dari awal saya sebenarnya tidak mau buka karena ini adalah aib rumah tangga saya. Bukti chat nusyus apa segala rekaman itu ada semuanya. Yang kedua itu saya tinggal di Malang ya. Akhirnya dia datang ke Jakarta, minta dia untuk udah Kak, saya gini merendah, kita merendah juga. Akhirnya dia datang ke Jakarta, aku bilang nggak usah deh, bentar lagi kan udah mau Idul Adha, karena Idul Fitri Idul Adha itu kan rapat kan. Nah, waktu pernikahan saya sampai Idul Fitri itu saya nggak tahu nih kok dia datang ke saya, Kak maaf ya aku datang bulan nih belum bisa. Kan kita mengharapkan rumah tangga itu mendapatkan omongan. Oh udah ya udah. Mungkin kalau belum inilah belum dikasih aja gitu ya Bapak ya. Ya kita jalanin aja gitu kan. Sampai akhirnya dia datang ke Jakarta lagi, habis itu kita berangkat lagi ke Surabaya karena saya ada rangkaian acara masuk menghadiri pernikahan putra dari Pak Gus Menteri Pak Hakim Iskandar Kemendes. Itu saya lagi banyak proyek dengan Kemendes untuk bikin film juga. Nah, di situ juga terdapat permasalahan kenapa Sarah ini kok susah. Akhirnya sebelum dia ke Jakarta dia sudah berobat ke salah satu dokter, ya, salah satu dokter dengan inisial R. Dan waktu saya balik dia datang udah berobat dulu. Pas kita balik lagi ke Surabaya, saya sempat diajak, saya antar juga ke dokter itu, dan bahkan saya juga diobati
Dokternya itu dokter siapa? Dokter spesialis. Maksudnya dokter inisialnya R. Dari S. Dari S, bukan dari saya. Oke. Jelaskan itu. Ya. Nanti obat-obatnya juga masih ada, apa segala macam, bukti resepnya juga masih ada. Nah, itu konflik yang kedua itu saya udah tinggalkan 1 bulan, ya. 1 bulan itu ada permasalahan-permasalahan yang setiap apa-apa ditabrak. Jadi saya sudah sebenarnya udah nggak kuat. Apalagi ditambah ini rumah tangga saya adanya intervensi dari pihak luar, telepon ke kakak saya, gitu kan. Saya boleh sebutkan intervensi dari pihak luar? Boleh. Jadi rumah tangga saya ini ada campur tangan dari orang tuanya, gitu kan. Sampai kayak contohnya ada beberapa hal kayak seperti rumah saya sudah ada CCTV udah puluhan tahun, dipaksa untuk lepas. Sampai banyak hal yang rumah tangga saya ini diatur. Loh, ini kan rumah tangga saya, gitu kan. Intinya saya pengen mendapatkan istri yang samina wa ta'na. Unsur nusyuz dalam hal ini banyak bukti-bukti nusyuz yang sudah mencukupi bukti. Sampai terjadi yang ketiga kali saya meninggalkan rumah itu karena saya harus ada kerjaan di Jakarta. Oh, sebelumnya dia sempat sakit, sempat dirawat, ada beritanya juga. Sakitnya itu cuman akhirnya harus dirawat di rumah sakit kelas B ya pada saat itu ya. Karena vaskes saya itu rujukannya ke salah satu rumah sakit di daerah Cibitung. Dokter menyarankan untuk dilakukan endoskopi, koloskopi untuk mengetahui karena di USG nggak begitu jelas. Nah, nggak begitu jelas. Akhirnya 10 hari di situ saya tiap hari harus menjaga dia. Tapi saya bilang kalau saya tiap hari menjaga di sini, kapan saya gerak untuk bekerja? Pagi saya harus kerja gitu loh. Saya harus aktivitas. Di situ lah perdebatan maksudnya. Saya mengharapkan, ayo saya pengen punya istri yang struggle, yang tough gitu loh. Kalau perlu apa-apa kan ruangan kamar kami ini dekat sebelahnya itu langsung ruang suster, gitu kan. Sampai akhirnya dokter yang menangani kami untuk dirujuk di rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap, gitu kan. Pada saat itu dokter menyarankan untuk dirujuk itu langsung direct dari rumah sakit ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Tapi beliau tidak mau karena takut lah dengan ambulan ini. Nah, padahal sebenarnya ambulan fine-fine aja sih sebenarnya. Jadi saya sedikit melihat secara psikologik dari mantan istri saya ini yang tidak menentu, fluktuatif. Gitu. Tapi saya tidak bisa mendiagnosa apa karena saya bukan ahlinya. Harus ada ahli-ahlinya yang akan bisa menentukan, gitu kan. Bahkan terakhir dokter ya menyarankan kepada saya, gitu kan. Ini waktu kunjungan ke kamar beliau sebelum pulang, akhirnya udah 10 harian, dokter menyarankan, ayo kamu tuh kuat. Saya itu dapat pasien yang lebih sakitnya dari kamu ini ada, tapi harus semangat. Kuncinya semangat, nggak perlu terlalu didramatisir. Akhirnya saya keluar dengan dokter ngobrol 4 mata. Untungnya semua pembicaraan saya itu apa? Alhamdulillah saya rekam arahan dokter, saya rekam semuanya. Tapi sebenarnya ini kan adalah wadah-wadahnya yang untuk saya buka gitu. Cuman akhirnya kalau teman-teman buka di Google gitu, pemberitaan saya itu menyudutkan, tapi ya ini harus biar terang benderang gitu kan. Saya harus menceritakan kronologis yang sebenarnya. Akhirnya saya balik ke kamar, saya ditabrak lagi. Kamu ngomong apa sama dokter? Loh, dokter menyarankan begini. Enggak, sampai teriak-teriak sampai mau coba infus. Untungnya qadarullah, handphone ini saya taruh di sini on kamera. Saya rekam sampai suster datang. Maksud bapak itu nggak kayak begitu, sampai dia mau kabur dari rumah sakit. Nah ini kan istri saya, tanggung jawab saya. Kalau sampai ada apa-apa, ada terjadi bagaimana, saya sebagai suaminya bertanggung jawab kan. Akhirnya setiap ada konflik dia itu selalu online dengan ibunya. Rumah tangga macam apa kayak begini? Selalu dihantam. Akhirnya saya ngobrol sama ibunya. Akhirnya apa? Kalau saya sebagai suaminya kan harusnya dengar apa kata saya kan. Jadi baru didengar itu kalau semua ibunya yang ngomong. Akhirnya dokter
ketemu saya, dokternya lagi kunjungan ke ruangan lain, saya ketemu dokternya, tadi dokternya, saya bicara dengan, saya minta bicara sama dokter, dokter saya sambungkan ke ibunya, baru ibunya nyambung lagi ke mantan istri, baru bisa percaya. Nah terus kalau gitu posisi saya apa nih? Ya kan? Saya tuh ada bukti semua loh. Saya nggak mau buka loh kayak begini, aib loh. Oke, kita kembalikan pada titik pokoknya. Titik pokoknya adalah dari rangkaian permasalahan itu semuanya sampai pulang ke rumah ada konflik-konflik lagi. Saya pulang malam karena kecapean, saya difitnah, dituduh karena saya di luar punya will. Itu yang membuat saya tidak kuat. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar lagi dari rumah untuk yang ketiga kalinya, dan ditampung oleh salah satu sahabat saya di salah satu apartemen. Kurang lebih seperti itu, dan akhirnya saya paksa orang tuanya untuk datang ke Jakarta karena saya sudah ada posisi yang saya merasa diri saya terancam kalau saya berdua sama dia. Saya merasa ya gitu. Orang tuanya datang, saya bisa ngobrol sama orang tuanya karena apa-apa kan selalu ke orang tuanya kan. Saya bicara sama orang tuanya, ayo saya ini mau pulang ke Malang di bulan Oktober itu karena ada acara plus sekaligus saya ada tatap muka kuliah S3 saya ini gitu kan. Ayo kita ini udah blunder, udah bola salju itu udah gulungannya udah gede. Maksud saya, ayo berobat ini kan kalau asuransi kan mau dipakai di mana aja kan bisa kan. BPJS mau dipakai di mana aja bisa, yang penting kita aktif kan. Maksud saya, ayo saya pulang ke Malang, Sarah diobatin di Surabaya, sambil maksudnya saya itu kita duduk keluarga besar untuk tabayun, untuk kita selesaikan gitu Bapak. Nah akhirnya saya sempat pisah ranjang dengan beliau ini, sempat saya anterin ke dokter yang rujukan, dokter sampai angkat tangan, dokter menyarankan untuk dioperasi. Oke, dokter menyarankan untuk operasi. Mama saya itu pernah kena batu empedu umur 72, dioperasi 2 hari kemudian masih aktivitas. Nah, cuma mungkin dia takut dioperasi atau gimana gitu kan ya sih. Akhirnya di pagi hari, saya harus ceritakan nih Bapak ya. Orang tuanya bilang begini sama saya, ini kan udah kompleks gitu ya. Orang tuanya bilang gini, untuk kesehatan Sarah keluarga sudah memutuskan mengambil alih terhadap diri Sarah dan untuk kesehatan Sarah karena udah berunding. Oh, saya nggak mau konflik. Kenapa saya iakan? Saya antar ke depan karena saya sudah tidak mau berkonflik. Oh, dalam hati saya ambil alih. Oh ya sudah. Padahal saya menyarankan untuk tidak pergi ke alternatif. Pertanyaan saya, apakah alternatif itu sesuai dengan syariat Rasulullah SAW? Saya bagi suami harus tahu dong. Apapun itu bahasa, mau alternatif, mau apa, ya itu silakan diinterpretasikan. Saya antar itu karena saya nggak mau konflik, dan saya bilang saya mau pulang ke Malang, rumah saya kunci saya titip ke pembantu, gitu kan. Kalau bisa, kalau mau pengobatan, ayo abis itu kita ketemu di Surabaya, kita selesaikan. Akhirnya berapa minggu kemudian saya lagi posisi di Malang, dia datang katanya rumah dikunci, padahal kunci itu dipegang oleh pembantu saya yang pada saat itu juga lagi nyambi kerja di salah satu rest area di dekat rumah saya. Untuk dia menghantarkan, dia harus izin dulu dari bosnya, dia harus ke rumahnya dulu, dia harus antar. Tapi apa yang terjadi di kompleks saya sudah sampai terjadi kegaduhan. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, nah dari situ akhirnya dia sempat masuk rumah, kunci kita udah kasih gitu kan, 4 hari kemudian meninggalkan rumah dan ada bukti CCTV. Oke? Akhirnya saya sudah bilang, saya dan ada bukti chat, jangan keluar dari rumah, saya mau ketemu dan saya mau ngomong sama kamu, sama mama kamu. Tapi ternyata saya sampai rumah udah tidak ada satu helai baju pun yang tersisa di rumah. Oke? Nah dari situ saya sudah memantapkan untuk saya ajukan gugatan cerai. Nah di gugatan cerai itu banyak hal yang sebenarnya sudah terbantahkan oleh hakim yang mulia, tapi bahan itu digunakan lagi sekarang. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita kembalikan pada pokok permasalahan. Setelah kita membaca, meneliti beberapa berita-berita yang sudah beredar bahwa ada tuduhan telah terjadi KDRT
terhadap S yang dilakukan oleh R, bahwa fakta tersebut adalah tidak benar. Kita bisa tunjukkan bukti surat dari dokter yang dituduhkan melakukan KDRT itu sebetulnya hanya terjadi dia jatuh kepleset. Tunjukkan. Ini ya, saya ngelakuin KDRT ya. Saya buka satu bukti aja. Ini dari institusi kesehatan. Kalian bisa baca apa keterangan di sini. Silakan dilihat agak tinggi supaya kelihatan. Tulisannya kecil, tapi mungkin nanti bisa di shot. Bisa. Ya nanti aja deh, nanti putih-putih karena banyak banget saya punya putih. Oke. Apa? Kan ada berita yang lu pegang ini. Iya. Ya, oke. Jadi di sini beritanya itu kan dia mengaku melaporkan bahwa S itu dapat perlakuan KDRT. Sedangkan bahwa di sini itu adalah jatuh terpleset. Ini surat keterangan dari dokter IGD. Jadi apa yang dikatakan bahwa itu adalah tidak benar atau mengada-ngada, dalam hal ini dalam bahasa hukumnya itu memfitnah telah terjadi KDRT. Nanti ini adalah bahan yang untuk pada penyidik bahwa tidak ada terjadi KDRT. Kedua, tuduhan daripada foto ada biru-biru pada tangannya. Yang pertama saya tanya, saya berfoto mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sebelum saya kenal dengan Rizal. Misalkan suatu contoh kan. Kemudian saya bilang, setelah saya kenal dia, saya ada biru-biru ini. Itu kan bukan bukti. Karena kalau memang bukti dia merasa dipukul, dibanting, ditekuk, di apa segalanya, terjadi biru-biru, lembam dan segalanya, kan ada visium dokter. Tanggalnya harus tahu. Ini kan hanya menunjukkan foto, ini kaki saya biru misalkan gitu kan. Terus saya bilang, karena dipukul loh. Ini terjadinya padahal setahun 2 tahun yang lalu. Bahwa itu kan fitnah. Jadi tidak bisa serta-merta dengan menunjukkan foto, mengadu, mengatakan bahwa ini telah dianiaya. Bahwa itu tidak benar karena tidak ada visium dan tidak ada tanggalnya pada foto tersebut. Ketiga, tidak dinafkahin. Bahwa ada bukti-bukti transfer. Coba tunjukkan. Saya itu bilang sama Sarah, S, saya ini orang sederhana. Siap makan sepiring berdua pakai garam, nggak apa-apa kak. Yang penting aku cinta sama kakak. Oke, ayo kita survive bareng-bareng. Dan saya selama untuk pernikahan kemarin itu, ya, saya itu sampai mengorbankan, menyekolahkan rumah saya hanya untuk membahagiakan dan untuk ini pernikahan saya pertama kali. Banyak beberapa yang saya kasih secara pribadi, tapi saya untungnya juga apa? Banyak bukti transfer kepada beliau. Kasih lihat satu persatu. Begitu. Banyak banget deh, tebal nih pokoknya. Tunjukkan ini satu balik gitu. Supaya kelihatan lebih jelas gitu. Ya, pokoknya kurang lebih lah, ini tebal banget ya. Jadi yang penting satu, Sampai ada berita. bahwa R ini bukan orang yang berkelebihan. Sehingga tentu tapi dia tetap tahu tanggung jawab bagi seorang suami bahwa dia harus memberikan sesuatu untuk nafkah meskipun nafkah itu tidak besar karena nilai misalkan ya contoh 1 juta mungkin bagi orang tertentu aduh hanya untuk beli bakso aja lebih dari 1 juta tapi bagi orang yang uangnya sangat terbatas 1 juta bisa untuk setengah bulan kan itu relatif ya tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh RI tersebut pada S itu jelas sudah memenuhi norma sebagai seorang rumah tangga. Tapi kalau misalkan S merasa bahwa itu tidak cukup, dia sendiri tahu kan bahwa R itu bukan seperti lain-lain ya. Mungkin ada selebritis yang dalam hal ini yang luar biasa hartanya. Ini R ini kan yang sangat sederhana lah. Dia sampai harus pakai kendaraan umum kan udah tahu hidupnya itu adalah sangat-sangat sederhana. Ya. Kemudian ada tuduhan katanya melakukan kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu dalam hukum itu tidak serta-merta saya bisa menuduh bahwa telah diperlakukan kekerasan seksual.
harus ada saksi ahli yang memeriksa apa yang dikategorikan kekerasan seksual. Kan? Contoh dalam hal ini, kita hidup dalam masyarakat demokrasi seperti ini. Seksual itu sudah bukan zaman dulu orang tua kita mungkin 2 generasi sebelumnya. Ini sekarang udah variatif kan. Ada namanya 69, ada namanya oral, ada namanya segala macam. Dan saya rasa semua orang itu kalau secara jujur lah, sadar, tahu itulah. Itu bukan suatu kekerasan, itu suatu variasi dalam hidup kan supaya lebih harmonis. Sehingga kalau menuduh kekerasan seksual, silakan secara prosedural, suruhlah ahli untuk melakukan pemeriksaan apakah betul ini kategori kekerasan seksual atau tidak. Ya. Contohnya, ada berita yang saya baca, katanya ada pintu kenapa harus lewat jendela, kira-kira demikian, mohon maaf ya. Nah, tapi harus tahu pintu jendela itu adalah variasi. Kedua, S ini ternyata waktu ke dokter di Surabaya itu didiagnose itu mendapat suatu infeksi faktor X yang sangat bahaya, yang dimana pintunya nggak bisa dibuka, kan? Dia sendiri sadar bahwa dinyatakan sama dokter bahwa untuk 6 bulan sampai setahun supaya untuk sementara puasa, kan kira-kira begitu. Itu saran dari dokter. Silakan dokter sebagai saksi. Tapi karena mungkin waktu ketika itu S beretiket baik kan gitu, atau masih sayang sama R, kemudian oke lah kita pakai variasi lain, kan tidak semata-mata harus demikian ya. Dia sudah pernah menolak kan gitu kan, tapi akhirnya ya mungkin terjadi berapa sekali, 2 kali, saya nggak tahu lah kan kira-kira demikian. Tapi namun hal demikian harus kita lihat faktor utamanya, bahwa karena dia ada sakit, harus puasa, kemudian dengan inisiatif yang bersangkutan sendiri yang mengajak R untuk melakukan sesuatu hubungan suami istri. Terus kemudian ada yang mengatakan selalu pulang malam dengan mabuk. Kalau pulang mabuk ya mungkin teman-teman di sini kan sudah terlalu banyak lah hubungannya sama artis-artis kan. Artis kan tahu sendiri jam tayangnya itu kadang di syutingnya itu kan nggak menentu, bisa-bisa 2 hari kagak pulang kan gitu kan. Nah dia sudah tahu bahwa profesinya itu demikian. Jadi memang R juga mengakui pernah pulang pagi kan gitu kan, tapi dalam hal ini karena kerjaan. Kalau soal mabuk, saya rasa karena saya mata merah pakai kendaraan umum capek gitu kan ya, tidak kalau indikasi mabuk itu kan harus ada bukti saya sempoyonnya, nggak ada karena saya kecapean, kecapean gitu. Jadi mabuk dalam hal ini yang kita kategorikan mabuk, misalkan saya sudah minum alkohol sangat berkelebihan, kemudian saya udah telanjang buka baju lah misalkan kan, saya banting-banting meja, saya mukul orang, saya cari-cari orang, itu namanya mabuk kan gitu kan. Dan lagi R dalam hal ini kalau matanya merah terus kemudian capek, sudah teler seperti orang sudah sempoyongan, itu kan tidak bisa serta-merta dituduh sebagai mabuk. Kecuali dalam hal keadaan mabuk, si R ini melakukan sesuatu, dia telanjang bulat keliling di jalan untuk lari gitu kan, ya itu dia mabuk lah, ya ada nggak beres gitu. Sehingga tuduhan-tuduhan demikian itu semua tidak benar. Jadi saya minta dalam hal ini supaya teman-teman media mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Ya. Kemudian saya kembalikan kepada media, kalau barangkali ada yang bertanya, silakan. Oke, sebelum itu nanti jadi gimana ya, udah saya buka pertanyaan aja dulu deh. Mungkin Ya. sangat disayangkan ya sih laporan soal kekerasan penyimpangan seksual ini diterima, karena kan itu belum terbukti padahal. Begini, untuk memberikan laporan adalah hak setiap warga negara. Dan bagaimana SPKT itu menerima laporan, itu adalah hak daripada petugas piket untuk menilai dan meyakini. Jadi kami tidak pernah menyesal atau menyalahkan kenapa diterima. Itu tidak benar.
Karena benar tidak benar itu kan relatif dari sudut kacamata siapa. Bagi saya tidak benar, bagi penyidik mungkin ada faktor-faktor tertentu yang benar. Nanti kita uji bahwa apakah itu benar atau tidak benar. Namun dalam hal ini saya hanya bisa membuka secara umum bahwa hubungan seksual itu bukan hanya serta-merta seperti konvensional. Zaman sekarang sudah bervariasi. Jadi janganlah kita sok suci, wah gua nggak pernah begini, bah udahlah jangan bohong lah. Ya kan film sudah beredar di mana-mana, apapun cara itu ada. Dan lagi kalau dikatakan penyimpangan apa? Kan dalam hal ini supaya dibuktikan, jangan serta-merta. Apalagi ketika waktu di sidang perceraian di pengadilan agama, itu hakim tanya pada saksi A gitu kan, saya tidak sebutkan siapa. Apakah saudara saksi lihat? Enggak, saya diceritain. Nah, kalau Anda hanya diceritain, apakah Anda berkapasitas sebagai saksi? Yang kagak bisa kan dalam hal ini. Karena itu sudah dijawab, ada namanya notulen sidang kan itu catatan sidang yang mengatakan bahwa saksi mengatakan tidak tahu, taunya diceritain kan gitu. Kemudian juga ada dikatakan katanya punya uang dolar sekian, punya kos-kosan, ditanya tahu dari mana, saya dikasih tahu sama ibu nah, gitu kan. Itu kan bukan bukti. Dan sekarang jangan lupa namanya harta gunung ini itulah harta yang timbul setelah pernikahan. Misalkan R ini dia dari orang tuanya atau dulu-dulunya punya simpenan kos-kosan 100 kamar misalkan gitu kan nggak ada urusannya sama S. Kan setelah dia nikah bulan apa? Januari ya? Bulan Februari 2022 kemudian R bisa dapat rezeki punya kos-kosan 100 kamar, bohong dia nuntut. Nah, sehingga tuntutannya ini kan tidak wajar kan mengatakan demikian, punya emas kamu lihat mas sekian kilo, enggak pak, diceritain nggak apa-apa sama ibu. Terus katanya punya dolar sekian banyak, saya pernah lihat dari dompet itu ada selembar dolar. Nah kalau punya selembar dolar $1 atau $100, apa berarti dia bisa segepok kan gitu kan. Sehingga dalam hal ini tuntutannya atau saksi-saksi yang diajukan itu kan tidak relevan kan. Sebagai seorang itu kan harusnya relevan kan. Memang dia itu kok R ini konglomerat misalkan gitu kan, ya harusnya dengan baik-baik dong. Kasihan dong aku kalau dicerain kan gini, minta nafkah, minta apa, itu mungkin beda ceritanya. Kalau ini kan secara memaksa. Yang saya kembalikan kepada ini, sebenarnya apa sih tujuannya S dan teman-temannya atau keluarganya sampai begini heboh? Tujuannya apa? Misalkan tujuannya, saya tahu R ini kaya, gua tuntut pokoknya lu bayar gua kan gitu kan. Istilahnya R ini mohon izin kan, you nggak punya apa-apa kan gitu kan, mau diperes apa gitu loh, kasarnya kan nggak punya apa-apa yang diperes. Kemudian mau supaya R ini masuk penjara, cukup nggak alas hukumnya untuk mempenjarakan. Kemudian kalau R masuk penjara, apa sih yang didapat oleh sekeluarganya S tersebut? Paling tuh merasa legowo atau merasa hero, aku bisa jatuhin dia, aku bisa itu. Karena sebelumnya dia sudah diancam berulang kali, keluarganya bisa sebagai saksi. Kalau berani ceraikan, gua kerjain habis deh, gua hancurin kamu. Saya rusak nama. Iya, kan begitu kira-kira lah jadinya. Oke. Bang Ridwan, Silakan pertanyaan. sebelumnya memang sudah ada pengalamankah seorang S ini dengan mantan? Oke. Masa Jadi, lalunya ya? Masa lalunya iya. Jadi masa lalunya ini tadi saya secara intinya, dan saya tidak perlu ceritakan detailnya walaupun saya tahu detailnya. Jadi dia ini di masa lalunya dengan pernikahan dengan inisial W ini mendapatkan perlakuan KDRT, kekerasan seksual dan penyimpangan seksual. Saya nggak tahu ya. Jadi pada saat saya menikah sama dia ini ada nggak tahu gimana kok. Wallahualam ya. Ini wallahualam ya. Saya cuma merasa gitu kan. Mungkin dia punya trauma. Jadi kayak bayang-bayangnya dia saya ini kayak mantannya gimana. Jadi apa-apa ditabraklah. Saya tipikal orang kalau terjadi konflik saya menghindar Bapak. Iya. Saya menghindar. Saya bukannya cemen gitu kan. Saya jangan sampai kemasukan setan aja gitu. Bahaya kan. Jadi
Saya menghindar, saya pergi dan sudah 3 kali saya tinggalin. Yang pertama kali sudah terjadi tabayun, yang kedua kali saya tinggal di rumah orang tua saya dan dia akhirnya datang ke Jakarta. Ada bukti ini apa? Tiketnya apa segala macam. Dia datang ke Jakarta padahal pada saat itu saya bilang saya akan pulang ke Malang aja, ke Surabaya. Tapi dia datang sih. Yang ketiga kali itu saya tinggalin itu karena saya dituduh macam-macam lah segala macam. Mas mungkin Jadi bisa memang- dijelasin. Ya. Oh, mau dilanjut dulu. Ya. Bisa dijelasin tadi kan katanya jatuh ya. Itu jatuhnya itu karena apa gitu sampai akhirnya bisa dibilang Yang diklaim keterangan sama dari dia. dokter itu Dia jatuhnya karena apa Kenapa dan waktu itu? kenapa dia bisa sampai akhirnya bilang itu adalah KDRT dari Mas. Ya silakan tanya ke dianya aja. Maksudnya Mbak ini nanya, ketika masuk ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit untuk berobat, Ya. itu kan sudah dijelaskan dia terpleset. Ya. Maksudnya Mbak ini tanya, terplesetnya di mana? Kenapa Di kamar, terpleset? di kamar, di kamar, Ah, di kamar, di kamar tidur. di kamar tidur. Bukan di kamar mandi atau Bukan. Oke. Pokoknya di kamar itu ada kamar mandi juga. Iya. Terus waktu terpleset, maksudnya R bagaimana? Rizal Ya bagaimana? langsung refleks saya, langsung refleks. Menolong Langsung dia nolong. gitu. Jadi dia kepleset jatuh. Ya gitu. baru keesokannya baru kita ke rumah sakit untuk diobatin. Jadi jatuhnya memang tidak sengaja gitu ya. Ya. Nggak sengaja kan, bukan Iya. jatuh. Kenapa? Apa dia sengaja jatuh atau kamu jatuhkan dia atau bagaimana? Ya kita mau ke pasar, Ah. habis itu dia buru-buru gitu kan. Dulu mau jalan gitu, Buru-buru mau kepleset. jalan ya. Oh, oke. Tapi saat itu Bang Rizal kan juga pernah dipanggil sebagai terlapor ya Ya. dalam laporan beliau itu. Di situ Bang Rizal sempat melampirkan bukti surat dari dokter itu nggak kalau ternyata itu terpeleset atau gimana Bang? Ini nanti pembuktian nanti akan saya bawa lagi. Pada saat itu saya sudah siapkan tapi Tidak ditunjukkan. tidak diminta. Gitu. Jadi waktu pemeriksaan pertama diundang waktu itu, bukan dipanggil, diundang, itu kan klarifikasi, sehingga kemungkinan karena waktu itu belum dengan saya, mungkin pertimbangannya daripada saudara Rizal ini, bukti-bukti itu baru akan disampaikan kalau diminta. Oke. Jadi dia hanya menjelaskan Jadi kronologis kalau- secara singkat iya. saja, kira-kira demikian. Intinya kronologis lebih mendalam ini kan pasti akan membutuhkan banyak penelitian dan ahli-ahlinya ya. Jadi intinya seperti itu aja. Bang, tapi Bang mungkin ini kan tadi Abang sendiri bilang kalau ini adalah aib dari keluarga Bang sendiri Iya. sampai akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan ini sendiri, apa Bang alasannya? Hmm? Untuk mengungkapkan aib ini sendiri hari ini alasannya apa mungkin Bang? Gini lah ya. Ingat gak teman-teman pada saat saya dipanggil pertama kali, saya kan bilang itu masih ada tuh beritanya itu. Saya berusaha untuk menjaga, menutup ini semuanya. Allah aja menutup aib kita. Saya masih pegang apa yang dikatakan sama kita agar aib itu tutup gitu kan. Tapi akhirnya yang berkembang apa? Saya sabar gitu loh. Berkembang begini terus, coba tadi saya bilang, Serangannya kalau bertubi-tubi kalau buka lah. di Google, isinya itu counter saya tuh, dan pada saat saya mengcounter secara normatif aja. Jadi apa yang disampaikan saya tutup bukti gitu kan, gitu kan. Ayo silakan pembuktian. Dan ini hanya segelintir yang saya buka, teman-teman. Segelintir. Oke. Sekarang mungkin ada pertanyaan lain, sambung lainnya. Iya Bang, mungkin izin yang tadi yang soal lewat jendela tadi itu mungkin itu berarti apakah atas dasar kesepakatan bersama Ya. artinya dan atau sebelumnya udah pernah konsul juga ke dokter untuk variasi itu? Ya. Ya. Jadi waktu itu jelaskan langsung deh, lebih baik. Oke, jadi dia ini agak ada bermasalah. Karena sakit, Ya, sakit terus habis itu kan kesepakatan bersama. Sakitnya boleh Aduh jangan deh, ini sensitif ya teman-teman ya. Karena ini harus akan yang ada jelas ke pendalaman. dokter spesialis. Spesialis. Dan yang kata dokter setelah yang diperiksa dinyatakan Tidak apa-apa. wajib puasa. spesialis gitu. kandungan artinya. Iya, Iya. spesialis. Jadi sebelumnya itu dan Harus kita puasa. Kita sempat ke dokter yang pertama, kata dokter nggak ada masalah. Dan habis itu juga sempat dia mengajar dan saya udah nggak mau. Nah apalagi ditambah yang terakhir adalah saya wajib puasa. Jadi, Ya, jadi wajib puasa itu atas saran daripada dokter. Oke. Nah, terus atas kesepakatan mereka carikan way out lain ya, kemudian terjadilah diajak demikian dan sebagainya. Ya, Itu dia adalah sempat- urusan sempat- berdua ya. dia Saya sempat juga ngajak dan tidak saya tahu sempat menahu nggak mau, kan tapi gitu. dia sempat ngajak tapi saya yang terakhir juga nggak mau. Dan sebenarnya juga kalau pendalaman seperti ini, mohon maaf sekali lagi ya, ini kan sensitif ya.
Ini harus ada ahli, dokter apa segala macam untuk membedahi ini semuanya gitu kan. Dan saya juga masih pegang nih obatnya nih, saya diobatin sama dokter. Dan ada juga obatnya si Sodarik S juga masih ada. Resep dokter juga masih ada. Cuma segelintir lah. Ya, silakan. Mungkin masih ada yang pertanyaan lainnya. Nopil, nanya Pil. Jadi saya cuma mengharapkan kode etik jurnalis berimbang lah. Jadi dalam hal ini kenapa hari ini dibuka akan mengundang teman-teman karena serangan bertubi-tubi. Kalau dibiarkan terus, yang tidak benar pun menjadi benar akhirnya. Kan jadi harus dalam hal ini di counter. Counternya ini hanya singkat. Kita tidak menyebutkan sesuatu, tapi kita menyatakan tidak benar. Tidak benarnya kenapa? Kan? Sehingga dalam hal ini kalau misalkan merasa si R ini banyak melakukan KDRT, penyimpangan dan sebagainya, kenapa waktu cerai kok bertahan supaya tidak cerai? Kan tidak logis kan ya? Kalau Mbak mau diperlakukan nggak benar kan? Kalau dulu Mbak yang ngajukan cerai dong, bukan dia suruh cerai kagak mau kan, kira kasar gitu kan? Itu simpel aja, dinilai sendiri lah. Contohnya seperti Kira-kira waktu di kesana. pengadilan ditanya KDRT mana visumnya, nggak ada gitu kan. Jadi sebenarnya tinggal hasil akhir itu tinggal kesimpulan dan putusan di bulan Februari itu. Tiba-tiba mencuat lah ini semuanya. Padahal kan waktu saya proses apa segala macam kan nggak kedengeran kan, silent semuanya. Dan waktu di mediasi, untungnya pada saat mediasi saya rekam juga Bapak. Rekam. Walaupun rekam semua, walaupun hasilnya deadlock. Kalau kalian, saya boleh satu sedikit rekaman aja mau dengar Ya, karakter silakan. aslinya. Coba Evat dijalankan rekaman.